wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Raisa Sukmalatifa sebagai moderator. Saya Putri Sabira Maharani. Saya Aliana Shmiranda. Saya Safina Abdulani. Saya Minata. Baiklah, langsung saja. Perjanjian konsinyasi yang belum selesai. Barang belum habis terjual, maka perlu penyesuaian biaya yang terikat dengan produk yang belum dijual atau inventoriable cost, baik dari konsinyor maupun konsinyii. Misalnya seperti biaya pengiriman, pengepakan, asuransi, dan biaya angkut. Selanjutnya, contoh kasus. Yang pertama yaitu ada contoh dari konsinyor sebagai pemilik barang. Seorang produsen kerajinan tangan menitipkan 100 pieces vas bunga ke sebuah toko souvenir. Biaya pengiriman dari gudang produsen ke toko souvenir sebesar Rp500.000. Jika setelah 3 bulan baru terjual 50 pieces, maka biaya pengiriman yang belum dialokasikan untuk 50 pieces vas bunga yang tersisa adalah Rp250.000. Contoh selanjutnya yaitu sebagai penerima barang atau konsinyii. Toko souvenir tersebut mengeluarkan biaya pengepakan sebesar Rp20.000 per pieces vas bunga. Jika masih ada 50 pieces yang belum terjual, maka biaya pengepakan yang belum dialokasikan adalah sebesar Rp1.000.000. Perjanjian konsinyii yang belum selesai. Biaya harus dialokasikan pada seluruh produk konsinyasi. Kemudian ada contoh kasusnya lagi, seperti mengacu pada contoh sebelumnya, baik biaya pengiriman dari konsinyor maupun biaya pengepakan dari konsinyii harus dialokasikan ke seluruh 100 pieces vas bunga. Meskipun baru 50 pieces yang terjual, artinya setiap pieces vas bunga akan menanggung sebagian dari biaya-biaya tersebut. Yang ketiga yaitu bila menghendaki HPP seragam, maka biaya tersebut dicatat dalam biaya penjualan konsinyasi yang ditanggungkan pembebanannya. Selanjutnya, misalkan ada sebuah perusahaan pakaian ABC Fashion yang mengirimkan 100 buah baju kepada toko XYZ untuk dijual secara konsinyasi. Toko XYZ tidak membeli langsung baju tersebut, tetapi hanya akan membayar ABC Fashion ketika baju tersebut terjual. Selanjutnya, barang konsinyasi yang dikembalikan. 1. Barang konsinyasi dikredit. Contoh kasusnya, pada saat pengiriman barang tidak ada pencatatan penjualan yang dilakukan karena barang masih milik ABC Fashion hingga terjual. Jika ada barang yang terjual, ABC Fashion baru akan mencatat sebagai penjualan dan piutang konsinyasi pada toko XYZ. Jurnalnya, piutang konsinyasi pada debit, penjualan pada kredit. Yang kedua, biaya yang dibebankan pada pendapatan periode yang bersangkutan. Contohnya, jika produsen kerajinan tangan ingin harga pokok penjualan HPP setiap vas bunga yang dijual selalu sama, maka biaya pengiriman dan pengepakan yang belum dialokasi tersebut dapat dicatat sebagai biaya penjualan konsinyasi yang ditanggungkan pembebanannya dalam laporan keuangan. Artinya, biaya tersebut tidak langsung diakui sebagai beban pokok penjualan pada periode saat barang dititipkan, melainkan diakui secara bertahap saat barang tersebut terjual. Yang ketiga, biaya yang tidak dikapitalisasi sebagai bagian dari harga pokok atau HP barang atau yang tidak perlu ditanggungkan pembebanannya karena tidak memberikan manfaat di masa depan adalah biaya-biaya yang langsung terkait dengan operasional harian dan tidak meningkatkan nilai aset atau menambah manfaat jangka panjang. Biaya ini disebut juga biaya langsung atau period cost. Misalnya gaji administrasi atau biaya sewa kantor, biaya utilitas atau listrik air, dan biaya telepon. Biaya ini berhubungan langsung dengan produksi barang atau jasa sehingga dikapitalisasi dan harus diakui sebagai beban pada periode yang terjadi. Jurnalnya, biaya administrasi pada debit, kas atau utang pada kredit. Selanjutnya,
sebagai kerugian jika perlu perbaikan harus diakui sebagai biaya periode yang bersangkutan. Contoh kasusnya, jika barang mengalami kerusakan dan penurunan nilai harus diakui sebagai kerugian, maka biaya penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban di periode berjalan. Misalnya, ada barang dalam persediaan dengan nilai 10 juta rupiah, tetapi setelah diperiksa nilainya turun menjadi 6 juta rupiah karena kerusakan. Jurnal untuk mencatat penurunan nilai kerugian penurunan nilai persediaan di debit 4 juta rupiah dan persediaan barang di kredit 4 juta rupiah. Ini mencerminkan bahwa perusahaan telah mengalami kerugian sebesar 4 juta karena penurunan nilai barang yang rusak. Selanjutnya ada uang muka konsinyasi. Uang muka dicatat sebagai uang muka dari konsinyasi. Contoh kasusnya, sebuah perusahaan manufaktur atau konsignor menitipkan 100 unit produk untuk ke sebuah toko retail konsigne. Toko retail tersebut memberikan uang muka sebesar 5 juta kepada perusahaan manufaktur. Dalam pembukaan perusahaan manufaktur, uang muka ini akan dicatat sebagai uang muka dari toko retail atau istilah yang serupa. Selanjutnya, tidak boleh dikredit pada rekening barang konsinyasi. Contoh kasusnya, mengacu pada contoh sebelumnya, uang muka sebesar 5 juta yang diterima perusahaan manufaktur tidak boleh langsung dikurangkan dari nilai persediaan barang yang dititipkan. Uang muka ini merupakan kewajiban yang harus dikembalikan atau dikurangkan dari tagihan penjualan nantinya. Selanjutnya yaitu ada uang muka konsigni. Harus disajikan sebagai hutang di dalam neraca sampai dengan perhitungan penyelesaian atas barang yang laku dibuat oleh konsigni yang bersangkutan. Contoh kasusnya, uang muka sebesar 5 juta yang diterima perusahaan manufaktur akan disajikan sebagai hutang dalam neraca perusahaan. Hutang ini akan tetap tercatat sampai dengan toko retail melakukan perhitungan akhir atas penjualan barang-barang konsinyasi tersebut. Setelah perhitungan selesai, maka uang muka ini akan dikurangkan dari tagihan penjualan atau dikembalikan kepada toko retail jika ada sisa. Selanjutnya, dapat disajikan dengan menggabungkan hasil penjualan HPP dan biaya penjualan konsinyasi dengan reguler. Adapun contoh kasus, sebuah toko pakaian memiliki bisnis utama menjual pakaian secara langsung kepada konsumen. Selain itu, toko ini juga menerima titipan pakaian dari beberapa desainer lokal. Dalam laporan laba rugi bulanan, toko ini dapat menggabungkan seluruh pendapatan dari penjualan pakaian langsung maupun pakaian konsinyasi ke dalam satu akun-akun pendapatan penjualan. Begitu pula dengan HPP dan biaya penjualan lainnya dapat digabungkan menjadi satu akun. Selanjutnya, apabila transaksi konsinyasi merupakan bagian penting dalam kegiatan distribusinya, maka dapat dicatat secara terpisah dan sejajar dengan penjualan reguler. Contoh kasusnya, jika toko pakaian tersebut memiliki porsi penjualan konsinyasi yang cukup besar, misalnya mencapai 30% dari total penjualan, maka akan lebih baik jika transaksi konsinyasi dicatat secara terpisah. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih rinci mengenai kinerja masing-masing jenis penjualan. Dalam laporan laba rugi akan ada akun terpisah untuk pendapatan, penjualan konsinyasi, HPP penjualan konsinyasi, dan sebagainya. Selanjutnya dapat disajikan sejumlah laba atau rugi tanpa menyajikan hasil penjualan dan HPP. Pada umumnya laba rugi konsinyasi di plat min atau plus dari laba kotor penjualan reguler. Selanjutnya dalam laporan laba rugi yang lebih ringkas, perusahaan dapat langsung menyajikan jumlah laba atau rugi yang dihasilkan dari kegiatan konsinyasi tanpa harus mendetailkan hasil penjualan dan HPP. Misalnya, perusahaan dapat mencatat laba kotor penjualan reguler sebesar 100 juta dan laba rugi konsinyasi sebesar 10 juta.
Dengan demikian, laba bersih perusahaan secara keseluruhan adalah 110 juta. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Apakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.